Halo semua, balik lagi di channel Tontoku. Untuk episode kali ini sedikit cooldown dan kembali lagi ke episode normal dengan vibes yang santai lah ya. Jadi yuk kita bahas Bakuage Sentai Bun Bumjer episode 19. Tapi sebelum masuk ke pembahasan utama, gue juga mau sedikit ngebahas soal openingnya ya. Jadi kali ini openingnya agak berbeda dengan episode-episode sebelumnya, dimana sekarang sudah menghadirkan sosok Bun Violet di openingnya. Ya, dan ini mengonfirmasi kalau Bun Violet memang sekarang udah jadi bagian dari tim Bun Bumjer. Jadi episode 19 ini tayang bertepatan dengan hari perayaan Festival Tanabata di Jepang ya, pada 7 Juli kemarin. Makanya ada beberapa referensi yang mengarah ke sana di episode kali ini. Contohnya di awal ketika Mbak Shirabe lagi makan ya, vibes-nya di kota kan Tanabata banget gitu. Dengan dekorasi-dekorasi khas Tanabata, Tamzaku, termasuk poster legenda Orihime dan Hikoboshi. Yang bikin Mbak Shirabe salfok ya. Dan lanjut ngebayangin dia sama Bun Bun yang kisahnya mirip sama Orihime dan Hikoboshi. Karena kita tahu kan Mbak Shirabe ke Bun Bun tuh gimana. Sebenarnya kalau ditarik lebih jauh, ini agak sus ya. Soalnya dia suka sama robot alien. Jadi jatuhnya ini termasuk fetishism gak sih? Tapi ya udahlah, gak usah dilanjutin ya bahasan soal ini. Toh juga ini tayangan buat anak-anak yang pasti belum berpikiran ke arah sana. Jadi gak usah dipikirkan secara berlebihan, nanti malah ngeganggu experience kita pas nonton series ini ya. Dan semoga hubungan mereka berdua tetap proporsional. Paling gak sebagai teman lah. Oke, lanjut. Nah, jadi di lokasi yang sama muncul juga Sakito dan Byundi yang langsung dikerumuni sama anak-anak. Ya, namanya anak-anak pasti sukalah sama robot. Apalagi mereka juga muncul di TV kan. Ya, mungkin lewat berita dari pertarungan mereka yang ditayangin di televisi juga. Tapi Byundi ngebantah, dia bukan robot katanya. Mbak Shirabe pun nyamperin mereka berdua dan bilang kalau alien gak boleh terlihat berteman di depan umum. Alasannya ya karena Mbak Shirabe gak suka aja. Soalnya dia iri dan pengen bisa kayak gitu. Ngelihat Mbak Shirabe bawa onigiri karena emang dia yang lagi makan itu tadi ya. Tiba-tiba Sakito dan Byundi merintih kelaparan. Maka dari itu Mbak Shirabe ngebawa mereka ke markasnya Bun Bumjer. Setelah di markas, Sakito dan Byundi pun dikasih makan kare bikinan Bun Bun ya. Dan ternyata mereka suka, enak katanya. Karena udah lama juga Sakito gak makan kare bumi ya. Kemudian Mbak Shirabe minta maaf ke Taiya karena dia udah ngebawa mereka berdua ke tempat Taiya. Taiya gak masalah karena Sakito dan Byundi udah dianggap sebagai bagian dari tim juga. Kemudian Sakito cerita kalau dia udah gak punya uang lagi karena gak dibayar sama sekali sama Shirian ya. Makanya mereka sampai kelaparan. Kemudian Taiya bilang kalau mereka perlu bantuan, mereka tahu harus kemana. Dari ungkapan itu Sakito malah agak sinis nih dan malah berasumsi kalau Taiya mencoba membuat Sakito berutang budi sama dia. Hingga ya bisa memeras Sakito buat dapetin info soal Hashirian. Tapi jangan harap Sakito bisa nurut gitu aja. Ini bikin Sashiro cukup kepancing nih yang ditahan sama Taiya. Tapi karena Sakito yang udah dibantu sekarang, karena ia juga udah lama pengen makan kare bumi ya. Jadi kalau Sakito ingat sesuatu yang bagus, bakal dikasih tahu juga. Dan bagi Taiya itu aja udah cukup. Kemudian Taiya bilang kalau hari ini hari Tanabata, makanya dia senang keinginan Sakito bisa terkabul, yakni pengen makan kare itu ya. Ngomongin soal Tanabata, ini gak bisa lepas dari hal-hal yang memang melekat di dalamnya ya. Dari mulai hiasan Tanzaku yang bertuliskan keinginan, legenda Orihime dan Hikoboshi, dan Bima Sakti. Ngedengar Bima Sakti, ini mengingatkan Bun Bun dengan kenangan buruk ketika ia balapan di sirkuit Bima Sakti. Byundi sempat lupa, tapi kemudian dia ingat dan bilang buat dilupain aja, balapan itu juga udah lama kok. Tapi pengalaman buruk itu masih belum bisa dilupain sama Bun Bun. Dan ini bikin dia jadi cukup gelisah dan ngerasa gak nyaman. Mungkin karena itu juga Sakito langsung motong pembicaraan dan mengajak Byundi buat pergi dari situ ya. Jadi SMP, sudah makan pergi ya. Nah baru setelah mereka berdua pergi, Bun Bun cerita kalau saat itu di sirkuit Bima Sakti, balapan berlangsung yang dipimpin sama Bun Bun di posisi pertama, yang ditempel ketat sama Byundi di posisi kedua. Hingga mereka sampai di satu sektor tersulit dari sirkuit Bima Sakti. Yang mana di sana terdapat dua jalur. Jadi jalur yang pertama adalah jalur yang cukup sulit dan berisiko ya.
karena pembalap harus melewati jalur tersebut dengan melompat hingga ke ujung sambungan treknya lagi. Dan jalur yang kedua adalah jalur yang mudah dan tentunya aman buat dilalui. Tapi ya harus memutar dan pasti pembalap yang melewati jalur tersebut akan kehilangan banyak waktu. Nah, Bun Bun yang sedang memimpin memilih jalur yang lebih aman karena dia gak berani buat lompat. Sedangkan Byundi yang tepat di belakangnya mengambil jalur sulit tersebut dan berhasil sehingga bisa memangkas waktu dan jadi pemenang. Bun Bun harus merelakan kemenangan ke Byundi karena kalah duel sama Byundi ya. Ini bukan salah Byundi, tapi kenangan buruk ini masih belum bisa dilupain sama Bun Bun sampai saat ini. Kemudian di tengah percakapan itu, Mbak Shirabe ditelepon sama ISF Pusat ya sepertinya, yang melaporkan kekacauan yang disebabkan oleh Hashirian. Dan ya, benar aja, kekacauan disebabkan oleh Kurumaju yang kali ini terbuat dari mesin ATM. Jadi Kurumaju ini menyerang warga menggunakan uang gravitasinya ya. Jadi uang itu akan menempel pada tubuh korban, kemudian yang tertempel uang tersebut akan tertindih oleh uang yang muncul dari atas. Kemudian Sakito datang dan langsung henshin ke bentuk rangernya. Tapi sayang ya, sekarang berubahnya malah pakai sequence yang sama kayak anggota Bumbunjer yang lain. Padahal keren kan pas awal-awal debut berubahnya kayak ada sambaran petir gitu. Dan kayaknya gak bakal kita jumpain lagi ya. Ya ini sih jelas buat mempermudah kerjaan editor atau visual effect ya. Biar nggak terlalu ribet dan bisa dipakai buat berulang-ulang. Kemudian anggota Bumbunjer yang lain juga datang ke lokasi yang langsung menolong para warga tadi. Setelahnya mereka juga henshin dan roll call yang agak direcokin ya sama Bun Violet. Lalu Kurumaju tadi menembakkan serangan yang sama, yang sialnya kena sama Mira. Habis itu Sashiro menyadari kalau beban dari uang yang menindih tergantung dari seberapa banyak kekayaan milik si korban yang kena serangan. Makanya di sini Taiya disuruh mundur, karena kalau orang setajir Taiya kena serangan ya bisa-bisa remuk ya. Akhirnya Taiya terpaksa harus kembali ke markas. Lalu ATM Guruma pun melemparkan ledakan koin yang berhasil mengalihkan perhatian para Bumbunjer. Habis itu mengulangi serangan gravitasi uangnya yang mengenai Joe karena sengaja dijadikan tameng oleh Bumbunjer. Yang ternyata gak berefek apa-apa ya, karena Joe ternyata gak punya duit karena udah dibeliin alat olahraga yang mahal. Kemudian mereka mengakhiri pertempuran dengan serangan gabungan dari semuanya. ATM Guruma pun berhasil dikalahkan. Seperti biasa, Yaruka menembakkan Highway Beam, kemudian ATM Guruma berubah ke wujud raksasanya. Pertarungan pun dimulai melawan ATM Guruma menggunakan Bumbunjer Robo dan juga Byum Byum Maharobo. Yang sialnya Byundi kena serangan gravitasi uang itu ya, hingga membuat mereka jatuh dari langit. Sakito agak heran, kok bisa gitu? Padahal kan dia gak punya uang sama sekali. Ternyata Byundi yang punya tabungan masa depan ya. Akhirnya ya serangan tadi bisa berefek juga ke mereka. ATM Guruma kembali melakukan serangan ledakan koin dan ini jadi kesempatan Bun Bun dan Byundi buat sembunyi dulu. Kemudian Byundi meminta Bun Bun buat memakai sayapnya biar bisa terbang dan melakukan serangan dari udara. Bun Bun awalnya gak mau, soalnya dia masih takut ya. Sampai dibujuk oleh Byundi dan Taiya yang meyakinkan Bun Bun. Kemudian akhirnya Bun Bun mau buat pakai sayap milik Byundi itu dan membentuk Wing Bumbunjer Robo. Setelah itu Taiya dapat ide ya cara untuk mengalahkan Kurumaju ini. Dia pun langsung teleport ke Bumbunjer Robo dan menyuruh Bun Bun buat tepat berada di atas ATM Guruma itu. Dan sengaja terkena oleh serangan gravitasi uang. Karena uang Taiya yang banyak tentu bebannya juga akan semakin berat ya. Nah, benda yang berat kan akan jatuh lebih cepat ya tentunya. Memanfaatkan momentum itu, Bumbunjer Robo melakukan serangan yang jadi sangat impactful terhadap ATM Guruma yang tepat berada di bawahnya. Dan cara ini berhasil hingga ATM Guruma pun berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan di markas Bumbunjer, Mira membawakan Tanzaku untuk menuliskan harapan mereka semua di hari Tanabata ini. Episode 19 pun berakhir. Untuk preview episode berikutnya akan hadir kembali pria yang gagal nikah sama Mira ya di episode 1 kalau kalian ingat. Yang kayaknya sih akan bekerja sama dengan Hashirian. Lalu yang menarik lainnya akan ada roll call yang referensinya dari
Kosoku Sentai Turbo Ranger, yang merupakan Sentai pertama bertema automobil seperti Bumjer lah. Jadi kita nantikan juga untuk episode berikutnya. So, kalau kalian suka sama konten seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media gua yang lainnya juga. Dan follow fanpage-nya Tontoku untuk update info terkait tokusatsu. So, thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.